Waktu yang singkat ini, perkembangannya lumayan besar. Kamu ngapain di sini? Saya datang untuk mengantar dokumen ke Pak Ji. Taruh saja di sini, kamu bisa keluar dulu. Baik. Hari ini kita selesaikan sampai di sini. Seperti yang kita bahas dalam rapat kita, akan membuat kota tema di daerah Huitong, mengimpor proyek bioskop luar negeri. Direksi sangat setuju dengan arah ini, hanya saja izin proyek masih perlu dibahas. Saya sudah meminta semua departemen berusaha menyelesaikan rencana yang lebih spesifik minggu ini. Ada satu hal lagi saya ingin bertanya padamu. Tidak berani saya akan katakan. 2 minggu lagi adalah ulang tahun Peiwan, apa yang harus saya berikan padanya? Ada apa? Tidak ada. Ingin bertanya dengan lancang. Apakah Anda menyukai asisten PI? Saya. Menurutmu kenapa saya melakukan ini? Apakah asisten PI juga menyukai Anda? Saya tidak tahu. Karena Anda menyukai asisten PI dan tidak tahu apakah asisten PI juga menyukai Anda, maka yang harus Anda pikirkan sekarang bukan hadiah apa yang harus diberikan untuk ulang tahunnya, tetapi bagaimana cara mendekatinya. Karena Anda ingin mendekati asisten PI, Anda harus menciptakan kesempatan untuk berdua saja. Sebagai kencan. Peiwan. Besok akhir pekan. Ngapain kemana? Ke pantai. Inspeksi proyek. Ada penghuni yang tidak mau pindah lagi. Apa? Bukan saya hanya merasa. Anda sudah bekerja keras selama ini. Kalau begitu naikkan gaji saya dong. Baik. Sungguh. Saya hanya merasa Anda setiap hari merawat saya dan PC. Sungguh sudah bekerja keras, tidak ingin pergi bersantai. Ada benarnya juga. Kalau begitu, ada apa denganmu? saya takut petir. Kenapa? Karena orang tuaku meninggal dalam kecelakaan pesawat. Saat aku berusia 7 tahun. Mereka pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Sebenarnya mereka sudah membeli tiket untuk kembali keesokan harinya. Tapi aku sangat merindukan mereka. Aku menangis dan merengek memaksa mereka untuk mengubah jadwal penerbangan. Sebenarnya biasanya mereka tidak akan mengabulkan permintaanku seperti itu. Tapi kebetulan saat itu ada badai petir. Pesawatnya jatuh. Mereka tidak kembali. Tidak pernah kembali. Setelah itu, selama sebulan penuh, rumah kami dipenuhi warna putih. Aceh setiap hari bertanya padaku. Katanya, mana mama papa? Setelah itu aku terus memikirkan hal ini.
Kalau saja aku tidak begitu manja dan egois, mungkin mereka tidak akan meninggal. Sejak saat itu, setiap kali ada badai petir, aku sangat takut. Tidak bisa tidur semalaman. Kak, aku pulang, bukain pintu dong. Ada apa? Ada masalah ya? Boleh aku masuk? Chargerku kayaknya ketinggalan di kamarmu. Tunggu bentar ya, aku ambilin. Cepat-cepat sembunyikan. Ini. Kak, Kenapa? topiku kayaknya kamu simpan di lemari. Aku cari dulu. Jangan bergerak. Kenapa? Di lemarimu ada bom ya? Ada bukan? Lemari pakaianku terlalu berantakan. Kamu keluar dulu, nanti aku ambilin ya. Baron taken to cut APA kita gone saudara. Keluar kamu. Kenapa kamu dorong aku? Gimana, gak apa-apa kan? Besok sore jam 3 di pantai jangan lupa. Oke. Ngomong-ngomong, kamu cocok pakai warna putih. Jisoo. Kenapa dia datang? Bukan kamu yang bilang dia terlalu capek sekolah? Ajak dia jalan-jalan buat refreshing. Aku bilang itu. Sudahlah. Ji, kakak lihat pistol airku gimana aku semprotkan yang besar buat kamu. Gimana, keren kan? Bisa nggak kamu jangan panggil aku begitu? Terus aku panggil apa yuk, kakak si kakak? Kedengarannya kayak kakak tai ya. Ayo kamu pergi ke pantai sana. Aku dan kakakmu masih ada yang mau dibicarakan. Bagaimana bisa kita satu keluarga? Harus kompak kakak, ayo. Jisoo. Di sana ada yang bikin menara pasir, kenapa kamu nggak nonton? Tidur ya?
Seru nggak? Aku mana main. Aku cuma merasa kamu ini orangnya menarik. Kamu ajak orang jalan-jalan, malah tidur sendiri di sini. PIC mana? Dia ke minimarket beli es krim. Ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti kamu tahu sendiri. Kamu lihat pulau itu. Itu tempat aku besar waktu kecil. Dulu waktu kecil, ayahku sering ajak aku mancing. Nggak apa-apa kalau kamu mau mancing nanti. Aku temenin kamu. Bos cuma pesawat aja. Kamu nggak perlu tegang-tegang amat. Baru aku sadar. Kamu hari ini. Awalnya mau ajak aku jalan berdua ya. Baru kamu tahu. Kenapa nggak bilang langsung aja? Kalian berdua ngapain? Aku lihat matanya kayak kemasukan pasir, aku tiupin. Sekarang udah keluar belum? Udah hampir. Kamu nanya banyak amat. Oke, aku nggak nanya, aku tanya Ji kakak. Kamu mau jadi kakak ipar aku ya? Nggak. Suka aja nggak berani bilang gimana sih cowok. Awalnya aku kira meskipun kamu lebih tua sedikit, tapi cocok banget sama kakakku. Benarkah? Lagi pula jahe tua lebih pedas. Aku cuma bercanda. Sampai-sampai kamu mukulin aku kayak gini. Jangan manja-manja gitu dong. Maaf, ada urusan kantor. Jadi nggak bisa anterin kamu pulang. Tadi rok yang aku kasih pas nggak? Pas banget. Sabtu depan malam kamu ada acara nggak? Sabtu depan malam. Bukannya itu ultahku ya? Kamu ada acara apa? Kerja. Atau ke pantai? Malam jam 6. Restoran di pantai.
Jizong, kamu kencan sama orang kok kurang. Mr. Ji. Miss Pei, selamat ulang tahun. Terima kasih kok kamu bisa ada di sini. Kebetulan ada janji sama klien di sini. Nunggu orang. Maaf ya Peiwan, aku ada urusan mendadak. Kamu masuk dulu ke restoran, tunggu aku bentar. Apa ada masalah di kantor, butuh bantuanku nggak? Gak usah. Kamu ngobrol sama siapa sih, lama banget aku masih nungguin kamu nih. Ada APA, muka kamu kenapa pucat gitu? Jizong, kamu nggak usah datang. Pei Ce bilang ada urusan mendesak, aku perlu pulang bentar. Itu telepon Xiu ya. Mr. Ji, boleh aku tanya? Jizong hari ini, apa sibuk banget ya? Hari ini Lin Xiangwon pulang dari Amerika. Dia mungkin pergi. Jemput dia. Lin Xiangwan. Xiu nggak cerita sama kamu. Mereka dari kecil udah dekat. Dulu waktu kecil, keluarga mereka sempat menjodohkan mereka. Tapi itu udah lama banget. Itu udah lama banget. Tapi dia tetap memilih untuk menjemputnya dan membatalkan janji denganku. Maaf. Hubungan Xiu dan Pei Yuan memang tidak biasa. Awasi baik-baik. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Kamu mengambil dokumen di kantor detektif. Lalu memotret dokumen di kantor Ji Xiu. Mereka mungkin sudah curiga padamu. Nona Pei tadi Xiu menelepon bilang, dia tidak akan datang, aku antar kamu pulang saja. Baik. Halo, apakah tadi ada seorang gadis datang ke sini? Ada seorang gadis datang. Ikut dengan Pak Ji Zesheng, duduk sebentar lalu pergi. Xiu, kapan kita akan berkencan lagi? Kencan malam ini kan kamu? Yang memaksa aku membicarakan proyek Star Cinema. Apa hubungannya dengan kencan? Aku membicarakan hal yang paling kamu pedulikan. Kamu marah-marah, hati-hati jadi tua sebelum waktunya. Begitu saja, jangan lupa urusan besok. Sampai jumpa di kantor pusat. Aku sudah berhasil mendapatkan proyek Star Cinema untukmu. Kamu akan membalasku bagaimana? Pak Ji. Pak Zhang dan Pak Lin sudah datang. Halo Pak Lin, proyek ini berkat Anda. Terima kasih banyak Pak Lin dan Pak Ji. Benar-benar pasangan yang serasi. Pei Yuan.
Sekarang jam istirahat, ada apa Pak Ji? Nanti setelah jam kerja saja. Aku mencari kamu. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu cemburu? Aku cemburu apa? Pak Ji di perusahaan bercanda dengan karyawannya sendiri. Ada artinya. Lalu tadi saat kamu bersama Lin Xiangwan, kenapa terlihat tidak senang? Aku hanya iri dengan kemampuan kerja Pak Lin. Aku merasa tidak mampu, aku ingin menjadi seperti dia. Tidak ada hubungannya denganmu. Kakakmu marah. Ada cara untuk menyelesaikannya. Kamu janji dulu untuk lebih baik pada kakakku baru aku bantu. Tentu. Selamat ulang tahun, Kak. Aceh, kamu kenapa? Kakak cepat duduk-duduk. Bukan karena kamu minggu lalu ulang tahun gak dirayakan dengan baik. Jadi kita mikir buat ngadain ulang tahun lagi buat kamu, gimana? Lumayan kan? Memang lumayan. Kamu udah gede ya, tahu kasih kejutan buat kakak. Di ngomong apa sih sebenarnya? Aku selalu dewasa dan ngerti. Kali ini yang benar-benar repot mikirin urusan kamu. Ada orang lain. Aku tahu. Kamu nggak pernah bikin aku khawatir. Kakak bikin permohonan dong. Oke. Aceh mana? Dia ke dapur. Aku ke dapur bantuin dia. Pei Yuan, Apa? selamat ulang tahun. Ternyata Jizong masih ingat ulang tahun aku ya. Aku kira kamu udah lupa. Malam itu, Lin Xiangwan maksa ngajak aku bahas proyek Star Cinema. Gak bisa nunggu jadi aku gak ada pilihan, terpaksa tinggal. Beneran. Aku gak pernah bohong sama kamu. Nanti juga gak. Jizong, kamu bos, aku juga presidir perusahaan. Kerjaan pasti nomor 1. Nggak perlu jelasin ke aku. Perlu karena aku suka. Kamu besok malam ada waktu nggak? Apalagi kerjaan ya. Kencan. Proyek Star Cinema ini sangat penting. Semua harus kerja keras. Oke. Jizong, ada dokumen yang perlu kamu lihat. Tunggu. Jizong, kamu kalau nggak kerja benar, kita semua nggak bisa pulang. Kasih laporan Lin Che ke aku. Sebentar, aku turun dulu, kamu turun 10 menit lagi. Kenapa? Kamu mau semua orang di perusahaan tahu? Semua orang tahu tentang kita berdua. Pulang makan, aku sudah masak banyak hidangan untukmu. Kenapa kamu ada di rumahku? Kalau kamu tidak datang, aku akan terus menunggumu.
Mungkin lebih baik kamu pergi saja. Ayo pergi bersama. Terima kasih. Jizong, kalau aku tidak salah ingat, sepertinya aku hanya mengundangmu seorang. Kamu juga sama. Datang ke rumahku tanpa izinku. Aku bisa sama. Kamu masih ingat, dulu waktu kita kuliah di Prancis, di kebun anggur bibiku. Waktu itu kamu sangat menyukainya. Sayangnya, anggur ini sangat langka selama bertahun-tahun. Hanya menemukan satu botol ini, coba rasakan. Bagus. Sayangnya aku lupa rasanya dulu tidak bisa merasakannya. Kalau begitu coba lagi jamur matsutake ini. Aku ingat ini adalah makanan favoritmu dulu. Hari ini hidangannya. Kalau kamu tidak suka itu terlalu berlebihan. Lin Zong. Jizong dulu. Mungkin suka jamur matsutake dengan anggur merah, tapi sekarang dia hanya suka bir dengan iga asam manis. Benar kan? Asisten Pei. Kamu benar-benar mengerti, Xiu. Aku merasa sedikit malu. Kamu terlalu memuji sebagai asistennya. Mengenalnya adalah bagian dari pekerjaanku. Terima kasih. Xiu, cara makanmu masih seperti waktu kecil. Terima kasih. Ikut aku. Terima kasih. Kamu masih belum pergi. Hal yang terjadi di meja makan tadi. Jangan terlalu dipikirkan. Keluarga Lin dan keluarga kami sudah lama berteman, aku tidak enak menolaknya. Aku dan Lin Xiangwan memang teman sejak kecil, tapi hanya sebatas teman kecil. Sebelum dia pergi ke luar negeri. Bukan seperti ini, aku juga tidak tahu kenapa. Tapi tolong tenang saja. Ada beberapa hal yang dulu tidak aku sukai. Sekarang juga tetap tidak akan aku sukai. Kalau begitu, sekarang kamu suka apa? Peiwan, kamu benar-benar tidak berguna sampai jatuh cinta begitu saja. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini darinya? Apa yang terjadi aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura ingatanmu sudah pulih. Apa itu Tuan Ksatria, semuanya hanya karanganmu. Kamu bilang suka padanya. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Aku tidak pernah membohongimu. Dan tidak akan pernah.
Kak, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Apa Ji Xiu menyakitimu? Dari awal aku lihat dia tidak seperti orang baik. Kamu tunggu saja. Aku akan melaporkannya ke perusahaanmu. Kamu mikir apa dia bosku? Bukannya kamu bilang dia teman sekantor. Kak, ternyata kamu tidak bilang jujur padaku. Waktu itu aku juga punya alasan sendiri. Tunggu aku tenang dulu. Bisa. Kak, aku juga tidak bermaksud menyalahkanmu. Jangan sedih. Aku tidak akan sedih karena si brengsek itu. Yang seharusnya sedih adalah dia. Aceh. Kamu tahu apa yang dilakukan penyihir setelah ditipu? Apa maksudmu? Apakah asisten Pei kemarin makan denganmu dan Pak Lin? Tiba-tiba suasana hatinya berubah. Ya, Ini. Apa kemarin kamu bilang sesuatu padanya? Atau Pak Lin bilang sesuatu padanya? aku seharusnya mengaku padanya. Lalu apa reaksinya? Awalnya terlihat senang tapi entah kenapa. Suasana hatinya berubah. Ini. Tanya sesuatu. Kopi ini kenapa? Suara saya kok jadi kayak gini? Ji Zong minum teh sore. 这是你准备的。没事。Ji Zong ngapain sih bawa saya ke sini? Yakin Pei Yuan nggak ada di sini? Tenang aja, saya suruh dia ke ruang arsip buat cari data. Bagus kalau gitu. Bantu saya analisa dong. Barusan Ji Zong bilang ke saya. Asisten Pei semalam awalnya lumayan senang. Tiba-tiba moodnya berubah. Selain bilang cinta sama dia. Apalagi yang Ji Zong omongin? Bajunya kotor jadi saya suruh dia ganti baju. Terus sama Lin Xiangwan. Jangan-jangan dia dengar ya? Apa? Tunggu dulu. Pei Yuan. Saya waktu itu. Yu Laoshi. Apa? Aceh kabur dari kelas malam buat main basket. Kok bisa sih dia kayak gitu? Udah gede masih bohong lagi. Tenang aja, saya Pei Yuan gak bakal terima bohong. Siapapun yang berani bohong sama saya, adik kandung sendiri pun saya bakal gebukin. Barusan mau ngomong apa? Nggak ada. Ji Zong, Kasih saya beberapa menit. Kalau ada seseorang membohongi kamu tapi nggak sengaja, Ji Zong, salah strategi nih. Kok saya cari tempat kayak gini buat ngomong jujur? Lanjutin dong.
Udah nggak ada. Mau ngomong ya udah saya pergi dulu. Jizong Han Meimei udah ketahuan. Tapi dia ngotot nggak mau ngaku. Ini. Nggak mau ngaku ya terus aja dihajar. Hajar sampai dia ngaku. Jangan sampai ketahuan. Siap. Jizong nggak enak badan ya. Nggak apa-apa. Duduk terlalu lama memang bikin leher dan bahu pegal. Biar aku pijitin. Enggak usah. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Melayani bos itu sudah kewajiban. Aku punya jurus rahasia. Kamu mau apa lagi? Mau kasih aku bekam ya? Kenapa bilang lagi? Jishu, kamu ternyata gak kehilangan ingatan. Kamu memang bohong padaku. Tenang saja Jizong. Han Meimei pasti gak akan membocorkan rahasia kita selain itu. Kita sudah menempatkan mata-mata baru di sekitar Jishu. Kali ini, jangan lagi ceroboh sampai ketahuan. Manfaatkan Lin Xiangwan dengan baik. Kalau kita bisa masuk saat hubungan Pei Yuan dan Jishu sudah di titik terendah, maka hasilnya akan lebih efektif. Akan lebih mudah. Pei Yuan dengar penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Kamu sudah ingat semuanya, tapi malah berusaha menyembunyikannya dariku. Main-main dengan perasaanku seru ya? Aku sempat ingin menjelaskan padamu tapi... Sempat. Kenapa gak jelasin? Jishu, kamu bilang kamu gak pernah bohong padaku dan gak akan pernah. Kamu bilang kamu gak suka Lin Xiangwan, kamu suka. Apa semua itu bohong? Bukan. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu dan Lin Xiangwan sudah kenal sejak kecil. Kalian berdua bohong padaku ya sudah. Tapi tolong jangan keterlaluan, jangan sampai aku tahu. Jangan bikin aku jijik, oke? Kapan aku dan dia pernah bohong padamu? Pei Yuan, aku aja belum ngomongin kamu. Waktu ulang tahunmu. Kenapa kamu sama Ji Zesheng? Kamu. Aku gimana? Aku semudah itu ya? Hari itu aku berdandan di rumah lebih dari sejam. Lalu kayak orang bodoh nungguin kamu lama-lama. Pas aku nelpon kamu, kamu malah sama Lin Xiangwan. Kamu mau aku mikir gimana? Kamu pernah mikirin perasaan aku nggak? Barang-barang kamu. Sama semua barang kamu ada di sini, pergi sana. Kamu. Kamu apa kamu? Di kontrak yang kamu tanda sama abang kamu jelas-jelas tertulis. Kalau kamu udah ingat lagi kontrak otomatis berakhir. Jangan lupa bayar. Mobil aku rusak nggak bisa pulang. Masa nggak bisa naik taksi? Umur berapa sih? Aku nggak suka naik mobil sama orang lain. Masa nggak bisa nyewa sepeda? Rumah aku jauh dari sini 30 km. Aku udah kasih mentah di atasnya. Kamu naik aja pulang. Kamu ngapain lihat-lihat? Aku belum ngomongin soal kamu bolos malam ini. Kakek. Belum pulang kerja ya? Aku sama sekretaris Lin. Lagi cek proyek. Jangan bohong, Lin ada di sini sama aku. Dia bilang kamu baru aja berantem sama Pei. Ada apa sih? Kapan kamu manggil dia Pei? Aku nggak bilang ke kamu. Dia cucu teman kecil aku. Dulu aku sama Pei tua tetangga sebelahan. Dari kecil udah kenal. Awalnya aku juga nggak tahu soal ini. Ada yang bilang dia punya niat jelek sama kamu. Aku baru nyuruh orang cek latar belakangnya.
Kamu nggak pernah kasih tahu aku soal ini. Kamu sibuk kerja terus nggak pulang. Mau ngomong juga nggak ketemu. Pokoknya cucu Pei tua pasti nggak salah. Lin bilang ke aku kamu suka sama dia. Kamu harus baik-baik sama dia, jangan nyakitin. Denger nggak? Urusan aku. Aku yang urus aja. Anak ini aku kan cuma mau yang terbaik buat kamu. Sudahlah. Kamu lagi sakit otak nggak jelas. Aku nggak mau ribut sama kamu. Nggak bener nih kamu. Kok akhir-akhir ini kelihatan normal banget. Udah sembuh ya? Pak Yu, Kak Pei Ce tolong cepat ke sekolah. Pei Ce berkelahi dengan teman apa sekelasnya. yang terjadi? Anda benar-benar tidak tahu alasannya. Saya tidak tahu, tapi saya tahu. Aceh kami adalah anak yang baik, berprestasi dan baik hati. Pak Yu, Anda pasti tahu. Tentu saja saya mengenal Pei Ce. Saya tidak bisa mengatakan banyak, Anda lihat sendiri. Baik, Barang-barang ini beredar di antara siswa hari ini. Pei Ce berkelahi karena ini. Nona Pei, saya tidak berhak mencampuri kehidupan pribadi Anda. Tapi Anda harus mempertimbangkan perasaan Pei Ce. Pak Guru, jangan buru-buru, tunggu saya sampai di sekolah. Saya akan segera datang dan menjelaskan. Sungguh sulit untuk mengenal seseorang. Tidak terpikir Pei Wan tidak hanya menggoda Pak Ji, tapi juga banyak orang lain. Sekarang saya ingat saya, bekerja dengan orang seperti ini. Saya merasa tidak nyaman. Asisten PI. Sekretaris Lin, tenang saja. Saya akan menangani masalah ini. Saya pasti tidak akan mengganggu pekerjaan. Pekerjaan tidak perlu terburu-buru 2 hari ini. Anda bisa pulang dan beristirahat dulu. Tunggu sampai badai berlalu. Apakah ini berarti Anda meminta saya untuk berhenti bekerja? Saya akan menemui Pak Ji. Asisten PI, ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan. Anda pasti mengerti. Saya mengerti. Jisyu. Mereka tidak percaya padaku, itu sudah biasa. Tapi mengapa Anda juga tidak percaya padaku? Nona PI. Pak Ji. Saya akan mengantarmu. Kejadian kemarin agak aneh. Tapi saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Tenang, saya percaya padamu. Anda percaya padaku. Lebih dari sekadar percaya. Saya berada di pihak Anda. Pei Yuan. Asistenmu tidak bisa ditemukan. Datang ke rumah saya. Saya melihat dia pergi denganmu. Laki-laki dan perempuan sendirian di malam hari. Apakah Anda tidak merasa tidak nyaman? Dia sedang tidak baik-baik saja. Ngapain? Antar kamu pulang. Aku nggak mau pulang.
minumanku. Ji Hyu. Tengah malam datang ke rumahku buat nyulik orang. Keterlaluan banget. Pei Yuan. Sekarang bukan waktunya buat ngambek. Ayo ikut aku. Siapa yang ngambek sama kamu? Aku kasih tahu ya. Sekarang kan, udah jam pulang kerja. Kamu nggak bisa ngatur aku. Ji Zong, semua yang nyebarin rumor tentang Pei Xiaojie. Sudah aku suruh hire nanganin. Teberan kamu bener. Yang mulai semua itu, Wakil Direktur Ji. Awasi terus gerak-geriknya. Jangan sampai dia ganggu Pei Yuan lagi. Ya. Karena Anda begitu khawatir sama asisten Pei. Kenapa malah suruh Wakil Direktur Ji pindahin dia ke samping Anda? Walaupun Direktur Ji setuju tapi... Masalah ini. Kok kamu datang? Aku nggak boleh datang ya? Pei Yuan lihat dasiku bengkok enggak? Ji Zong, jangan terlalu mikir. Asisten Pei mungkin cuma lagi kesel aja. Posisi Anda di hatinya pasti nggak bisa digantikan. Tentu saja. Jizong kopi Anda. Gimana? Lumayan. Latihan di Hyu ya. Dulu aku sering ngeluh soal seleranya. Entah terlalu pahit atau terlalu manis. Sekarang dipikir-pikir, nggak sepenuhnya buruk juga. Gimana maksudnya? Karena gitu, kamu baru suka kopi yang aku seduh sekarang. Ayo pijitin bahuku. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Di Hyu. Aku tidak ada. Kemari pijat aku. Baik. Ada urusan. Pei Yuan keluar. Jizong, sekarang saya sudah bukan asisten Anda lagi. Tapi sekarang Anda masih karyawan Huanyu Property. Sebagai atasan Anda. Ji Hyu. Sekarang Anda mau menekan orang di depan saya. Dengan status sebagai direktur utama. Bagaimana masakannya, cocok tidak dengan selera? Sangat mewah. Ini saya sengaja suruh tante masak untukmu. Kalau begitu terima kasih, sudah repot-repot. Anda benar-benar tidak mau kasih muka Anda benar-benar. Mau membuat saya sendiri. Kakak Hyu. Akhirnya saya bertemu denganmu. Kamu kenapa datang? Saya mau makan denganmu apalagi. Yang ini saja bisa datang, kenapa saya tidak bisa? Pei Yuan adalah tamu yang saya undang.
Juga orang yang saya kejar. Setelah makan malam saya akan membawanya menemui kakek. Zesheng, kamu kenapa tiba-tiba bilang ini? Takut apa saya memang mau semua orang tahu. Nona Pei, saya benar-benar iri padamu. Zesheng begitu baik padamu, tidak seperti beberapa orang. Kakak Xiangwan, beberapa orang yang kamu maksud siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Sudah mau tunangan baju pengantin sampai sekarang belum juga dipilih. Lin Xiangwan. Kalau kamu berani bicara, saya berani membuat proyekmu tidak bisa terlaksana. Kamu pikir saya benar-benar takut padamu? Kakak Xiangwan, kamu benar-benar mau tunangan dengan kakak Xiu. Saya bilang juga panci cocok dengan tutupnya. Beberapa orang sebelumnya sudah berusaha mati-matian. Ingin terbang ke dahan tinggi menjadi Phoenix. Pada akhirnya sia-sia saja. Song Sihui. Kamu bicara tentang siapa? Tentang orang yang kamu kejar itu. Seorang wanita, pemikot yang tahu dia orang. Foto mesumnya sudah tersebar di seluruh perusahaan. Apa yang dia lakukan? Dia sendiri yang tahu. Kamu bilang sekali lagi. Sudahlah Zesheng. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Kak Xiangwan, kenapa kamu nggak kejar dia? Makan dulu. Ji Xiu. Kamu maksudnya apa sih? Zesheng. Aku ada di mobilnya. Jishu, ngapain kamu rebut HP-ku? Manajer Lin. Kalian baik-baik aja kan? Alhamdulillah Zesheng nggak kejar kita. Kali ini berkat kamu yang mau ikut main peran. Kalau bukan karena kamu, kami beneran nggak tahu harus gimana. Gak apa-apa kok. Emang dari awal kakek suruh aku jadi antagonis. Biar kalian bisa jadian. Kalian minta aku bantu. Sisanya biar aku yang urus. Oke. Aku tahu aku nggak punya hak minta maaf. Tapi kasih aku beberapa menit. Biar aku jelasin ke kamu. Kamu pasti tahu. Ayahnya Ji Zesheng. Itu anak haram kakek. Pas aku umur 10 tahun mobil orang tuaku. Tabrakan sama mobil om aku. Orang tuaku nggak tertolong. Dalangnya. Ya om aku itu. Akhirnya dia jadi gangguan jiwa. Cuma nggak nyangka. Itu. Kan mereka bersaudara. Iya. Tapi kakek takut. Dari dulu. Tapi aku nggak nyangka. Bukan salah kamu kok. Aku udah bilang. Masa iya kamu bisa jadi bego? Pantesan pas ulang tahunku. Kayaknya lagi nelpon sama seseorang. Hubungan Ji Xiu sama Pei Yuan emang gak biasa. Awasin terus.
Tapi hati-hati, jangan sampai mereka mengetahuimu. Kamu mengambil dokumen di kantor detektif, dan memotret dokumen di kantor GCU. Mereka mungkin sudah curiga padamu. Pei Yuan. Baru kemudian aku tahu, ternyata Han Meimei selalu menjadi orangnya. Kamu sebelumnya menugaskan firma hukum untuk menyelidiki Judah Hong yang bersekongkol dengan Ji Zesheng, menggelapkan uang negara. Dan buktinya diambil oleh Han Meimei. Aku memanfaatkan kesempatan saat dia mengajakku pulang untuk minum dan menemukan dokumen itu. Dia sedang sedih, aku menemaninya minum beberapa gelas. Lihat. Dengan foto-foto ini, dan bukti yang diberikan Han Meimei, ditambah dengan yang sebelumnya, kita seharusnya bisa segera menyelesaikan kasus ini. Pei Yuan. 谢谢你。 季总， Kemarin malam aku mengikuti Pei Yuan dan Ji Xiu, dan melihat mereka tidak lama bertengkar. Justru terlihat sangat akrab. Ji Xiu tinggal di rumah Pei Yuan selama semalaman. Tidak menyangka Pei Yuan punya kemampuan seperti itu. Ji Zong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Xiu dan Pei Yuan sepertinya mengumpulkan banyak bukti yang merugikan kita. Aku takut apa? Jika Ji Xiu ingin mengambil langkah drastis, maka aku juga tidak akan segan-segan. Ji Zong bersembunyi di tempat kotor dengan beberapa juta. Sekarang aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Rapat selesai. Xiu, hari ini suasana hatimu bagus ya? Proyek di daerah Huitong berjalan lancar. Suasana hati tentu saja bagus. Baguslah. Tapi sebagai kakak aku ingatkan kamu, jangan terlalu sombong saat sedang senang, agar tidak jatuh dari tempat tinggi. Apakah kamu kakaknya Pei Che? Siapa ini? Aku teman sekelas Pei Che. Kami pergi piknik hari ini tapi dia terluka. Apa kalian di mana? Aku segera ke sana. Pei Che. Ji Xiu. Pei Yuan. Ternyata benar kamu Pei Yuan. Dia sekarang tidak apa. Kita berdua bersaudara. Sudah waktunya kita bicara serius. Lepaskan dia. Apapun yang terjadi akan padaku. Mengarah padamu? Apakah kamu bisa menahan beban itu? Berani sekali kamu bergerak. Aku bilang jika kamu berani bergerak sedikit saja, aku akan memastikan kamu tak akan pernah melihat Pei Yuan seumur hidupmu. Berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Pasti sekarang kamu sangat marah kan? Tapi aku beritahu kamu rasa malumu ini, bahkan tak ada 1/100.000 dari apa yang aku rasakan. Mengapa kita berdua sama-sama mengalir darah keluarga Ji, tapi aku harus di bawahmu? Seharusnya aku seperti kamu menjalani kehidupan yang indah. Tapi semuanya karena kamu. Semua karena kamu merebut segalanya.
Orang tua-tua yang tidak mati-mati itu adalah kaki tanganmu. Apa kamu ingin tahu alasannya? Karena ayahmu. Dia adalah pembunuh orang tuaku. Selama bertahun-tahun kakek tidak memberitahumu kebenaran ini. Dia takut kamu terluka. Dia selalu berkata, kita bersaudara seharusnya saling mendukung. Mengapa saling menyakiti? Begitu balas budi baikku ya? Apa kamu pikir aku akan percaya omonganmu sepihak? Apa kamu pikir aku akan percaya cerita bohong yang kamu buat? Begini saja Jisoo. Ayo jangan banyak bicara hari ini, kamu hilangkan satu tanganmu. Lalu keluar dari perusahaan. Aku akan melepaskan Pei Yuan, bagaimana menurutmu? Pertukaran ini kakak betul kamu? Apa kamu pikir aku benar-benar akan melakukan apa yang kamu katakan untuk berhasil? Apa kamu bisa bebas tanpa cedera? Masih ada waktu untuk kembali lepaskan Pei Yuan. Aku bisa berpura-pura. Apa kamu masih berpikir aku bisa mundur? Apa kamu merasa aku sangat suka menjadi kakakmu? Apa kamu merasa aku sangat senang menjadi cucu dari orang tua busuk bernama Jian? Aku paling benci hal itu dalam orang-orang yang sombong, sepertimu. Bukan begitu kamu ingin menyelamatkan Pei Yuan? Aku beritahu kamu dia tidak ada di sini. Namamu yang harum Jisoo juga akan hancur karena wanita. Apa kamu pikir aku akan menculik sendiri? Tentu saja urusan seperti ini diserahkan kepada Judahong penjahat gila yang sudah tak peduli nyawa. Dan aku cuma bertugas bawa kamu ketemu orang tuamu.